Selamat datang di Lulusan SD Channel. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai cara kerja dari AC atau air conditioner, di mana AC ini merupakan sebuah peralatan yang sering sekali kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sering digunakan di berbagai tempat seperti kantor, mall, restoran, bahkan di rumah. Hal ini dikarenakan AC banyak membantu untuk menurunkan suhu dari ruangan, terutama di daerah-daerah dengan cuaca atau temperatur panas, seperti perkotaan ataupun di daerah-daerah pesisir pantai yang memang memerlukan lingkungan ruangan yang sejuk, sehingga AC ini sangat membantu hal tersebut. Bagi teman-teman yang tertarik untuk mengetahui cara kerja AC, mari kita simak videonya. Check it out. Pertama, kita sama-sama ketahui bahwa secara umum AC yang biasa kita gunakan itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian yang kita taruh di dalam ruangan dan bagian yang kita taruh di luar ruangan. Secara prinsip, bagian AC yang berada di dalam ruangan ini kalau kita rasakan dia meniupkan udara yang dingin, yang sejuk. Sedangkan bagian AC yang berada di luar ruangan itu kalau kita coba pegang dengan tangan, itu hembusan anginnya akan terasa lebih hangat dari udara sekitar. Yang sebenarnya yang terjadi adalah udara yang berada di dalam ruangan itu kalornya diserap oleh bagian AC yang berada di dalam ruangan ini. Dan kalor yang diserap dari dalam ruangan itu kemudian dibuang ke luar ruangan melalui bagian AC yang berada di luar. Nah, lalu nanti biasa kita sebut bagian yang ada di luar ini sebagai kondensor, dan bagian yang berada di dalam ruangan ini biasa kita sebut evaporator. Nah, secara umum yang terjadi adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita mulai dari kompresor. Kompresor ini berada di bagian AC yang posisinya berada di luar. Di mana kompresor ini berfungsi untuk menekan dari refrigeran atau freon ya. Refrigeran atau freon ditekan oleh kompresor sehingga suhu dari refrigeran tersebut menjadi lebih tinggi dan lebih tinggi daripada suhu lingkungan atau suhu ruangan yang akan didinginkan. Lalu kemudian dia akan sampai ke kondensor, di mana kondensor ini berfungsi untuk membuang panas yang tadi sudah ditekan oleh si kompresor. Jadi panasnya dibuang oleh kondensor ini keluar ruangan. Makanya kalau kita rasakan itu dia suhunya lebih hangat daripada udara sekitar. Si kondensor yang ada di luar ini, kipas ini, udaranya kalau kita rasakan itu lebih hangat. Karena apa? Karena dia sedang membuang panas akibat dari si refrigeran ini ditekan oleh kompresor sehingga menjadi lebih panas dan dibuang oleh kipas atau fan, sehingga udara hasil buangan ini menjadi lebih hangat. Nah, setelah dibuang, dia akan menjadi lebih dingin dan bertekanan tinggi. Nah, kondisinya adalah dia cair. Lalu dia masuk ke dalam dryer atau filter untuk menyaring kotoran dan penghalang lainnya.
Setelah itu dia masuk ke dalam katup ekspansi. Nah, katup ekspansi inilah yang berfungsi untuk merubah si cairan ini menjadi gas. Kenapa gas? Karena saat menjadi gas, dia pada posisi jenuhnya itu akan ada kalor laten. Kalor laten itu adalah kalor yang dia diserap tanpa terjadi perubahan suhu. Nah, saat masuk ke dalam katup ekspansi ini kan mengekspan volume, sehingga saat volumenya diekspan, tekanannya akan drop. Nah, di sini kita lihat dia low pressure, artinya tekanannya turun, dan dia berubah menjadi liquid. Dia masih jadi liquid, tetapi dia menjelang fase gas gitu. Sedikit lagi menjadi gas. Makanya dia saat diputar atau dikenakan angin ya, dihembuskan angin oleh blower yang ada di sini, seperti bentuknya kipas kan. Nah, itu berfungsi untuk menghembuskan angin ke evaporator ini. Dan evaporator ini suhunya lebih dingin dari suhu ruangan yang didinginkan, sehingga saat dihembuskan angin dia akan terasa udara dingin gitu. Karena dia lebih dingin dari ruangan, maka kalor atau panas yang ada di ruangan akan terserap ke evaporator ini, dan yang tadinya liquid dia akan perlahan-lahan berubah menjadi gas. Kenapa? Karena dia menyerap panas sehingga fasenya berubah dari liquid menjadi gas atau menjadi uap. Ya. Dan di sini uap yang terjadi adalah uap jenuh. Oke, lalu dia setelah masuk ke evaporator, udaranya menjadi lebih dingin, lalu dia masuk lagi ke dalam kompresor untuk ditekan lagi supaya udaranya lebih panas daripada udara luar, lalu dibuanglah panas yang tadi sudah diambil dari dalam ruangan melalui kondensor atau fan. Jadi prinsipnya sesimpel itu ya. Fungsinya dia di dalam ruangan itu udaranya lebih hangat daripada evaporator, maka panasnya diserap. Lalu cara buangnya gimana? Cara buangnya adalah dengan cara bantuan kompresor ini supaya dia lebih panas daripada udara luar, sehingga bisa dibuang keluar. Kenapa? Itu berkaitan dengan hukum kedua termodinamika. Kita lihat lebih dalam lagi dari grafiknya. Kalau kita lihat dari titik 1 ke titik 2 dari evaporator ini ada kompresor. Kompresor ini berfungsi untuk meningkatkan tekanan. Saat tekanannya meningkat, suhunya juga meningkat. Kalau kita lihat dari 1 ke 2 itu suhunya meningkat, dan dia berada pada fase superheated steam atau fase gas lah biasa kita sebut. Lalu dari 2 ke 3 itu ada proses Q out atau panas yang terkandung di dalam fluida ini dibuang keluar. Nah, dari 2 ke 3. Dan fase dari 2 ke 3 ini dia akan membuang panas keluar. Lalu saat panasnya sudah terbuang, dia di-expand menggunakan katup ekspansi untuk menurunkan tekanan, drop, agar suhunya menjadi lebih rendah dari suhu region, cold region. Cold region di sini adalah ya suhu ruangan tadi. Supaya apa? Supaya panasnya bisa diambil. Panas dari ruangan tersebut bisa diambil karena suhu di evaporator ini lebih dingin. Ini berkaitan dengan hukum termodinamika yang kedua. Jadi berdasarkan salah satu statement dari
ilmuwan yang menyatakan hukum termodinamika kedua, itu diantara statementnya adalah jika ada dua benda yang satu suhunya lebih tinggi, yang satu suhunya lebih rendah, maka saat dua benda itu bersentuhan, maka secara spontan kalor akan mengalir dari suhu yang lebih tinggi ke suhu yang lebih rendah. Jadi kalau ada suhu yang lebih tinggi, suhu lebih rendah, maka kalor akan mengalir dari suhu yang lebih tinggi ke suhu yang lebih rendah. Mirip seperti air. Kalau dia akan mengalir dari ketinggian yang lebih tinggi ke ketinggian yang lebih rendah. Sama halnya dengan kalor. Nah, itulah yang terjadi di evaporator ini. Kenapa dia mengalir dari ruangan ini ke evaporator? Dia diserap panasnya karena suhu evaporator ini lebih dingin daripada suhu ruangan. Nah, lalu kenapa dia juga kebuang keluar? Karena suhu kondensor ini lebih panas daripada suhu di luar, atau lebih tinggi daripada suhu di luar ruangan, sehingga tetap dia terbuang. Apa yang menyebabkan itu bisa terjadi? Karena adanya kompresor yang berfungsi untuk menekan udara ini, menekan refrigeran supaya refrigerannya lebih tinggi suhunya gitu. Nah, proses yang terjadi, keseluruhan proses yang terjadi seolah-olah kita mendinginkan sesuatu yang hangat gitu kan, lalu membuangnya keluar gitu. Sedangkan secara alamiah yang terjadi harusnya kan dari suhu panas mengalir dari suhu yang lebih tinggi ke suhu yang lebih rendah. Sedangkan AC ini, dia cara kerjanya dia menyerap panas lalu membuang panas gitu, sehingga jadi lebih dingin. Seolah-olah kita seperti menyerap panas secara paksa gitu, dari suhu yang dingin ke suhu yang panas. Kenapa itu bisa terjadi? Karena ada bantuan W ini, atau daya atau kerja ya. Jadi panas tidak akan mengalir dari suhu yang rendah ke suhu yang tinggi jika tanpa ada bantuan gaya yang terlibat gitu. Jadi secara alamiah panas akan mengalir dari suhu yang tinggi ke suhu yang rendah. AC ini membalikkan semua itu. Dia mengambil panas dari yang dingin lalu membuang ke yang panas. Jadi yang sini makin dingin ya, yang sini makin panas seolah-olahnya. Itu seperti membalik sesuatu yang spontan. Nah, bagaimana membaliknya itu? Yaitu diperlukan sebuah kerja. Kerja ini dilakukan oleh kompresor. Jadi secara prinsip seperti itu. Oke, mungkin itu saja. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan atau ingin didiskusikan, any comment, silakan tulis di kolom komentar. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.